Anda masih menyaksikan Liga Komunitas Stand Up. Oke, dan yang satu ini dari Stand Up Indo Jakbar. Langsung saja kita panggil, ini dia, Erwin. Opera Van Jakbar. Ya, Halo, nama gue Erwin. Gue udah kenal stand up sejak tahun 2012. Awalnya sih cuma nonton-nonton aja ke tempat open mic nonton. Sampai akhirnya sih penasaran buat nyobain. Ada juga lagi yang namanya Tai Seng Ho. Ini juga nama toko di bidang kesehatan. Tokonya di Glodok jual obat Cina. Awalnya sih emang gak lucu sih. Dan reaksi pertama orang tua gue ketika tahu gue ikut open mic dan gak lucu ya, mereka cuma bilang, udah lah Win, balik jaga toko aja ya. Sedih juga sih, cuma ya gue tetap yakin, gue coba untuk terus latihan sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang dan masuk di Liga Komunitas Stand Up ini. Oh, mau damai. Dendanya 100.000. Ya, tinggal 50.000 nih kok. 50.000. Belum dapat modalnya, Dek. Untuk persiapan 8 besar sih, udah kita setelah dikasih tema udah coba nulis-nulis materi, sharing materi ke teman-teman. Dicoba juga di open mic, kita keliling open mic ke regional-regional yang ada di Jakarta. Ya kok, jangan ditilang kok, damai aja kok. Ada polisi dipanggil kok. Komen juri yang paling gue ingat di babak 16 besar kemarin adalah komen dari Ernest Prakasa. closing lo cukup klimaks. Sayangnya tadi waktu lo yang tersisa tuh lumayan banyak, Win. Sekitar 37-38 detik. Di babak 8 besar ini gue akan coba untuk perbaiki itu agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Halo, selamat malam semua. Bokap gue adalah seorang pedagang, dagang tuyul. Kalian kebayang gak sih? Kayak ada tuyul, tapi ini tuyul versi Cina. Kalau kalian lihat tuyul gitu kan botak semua, nggak ada rambut. Kalau tuyul Cina ada rambutnya, tapi bagian belakang doang. Kayak Wong Fei Hung, gini nih. Ini yang paling repot kalau tuyul kayak gini. Ini kalau lagi kerja ngambil duit orang lain, ini pasti berisik banget, berisik. Karena kemana-mana nenteng sempoa. Nih. Cuma gue kasih tahu, tapi kalau tuyul kayak ini tuyul Cina versi zaman dulu. Kalau tuyul Cina versi zaman sekarang kayak gini nih. Ikut bantu toko. Tapi gue orang Cina, dulu gue sekolah di sekolah negeri. Dan disinilah gue belajar banyak hal. Gue bisa tahu jadi tahu apa itu yang namanya tadarusan. Gue tahu asmaul husna. Bahkan gue pernah ikut yang namanya pesantren kilat. Serius, mungkin kalian gak percaya, tapi serius gue pernah ikut pesantren kilat. Nah, disinilah gue mau buktiin ke kalian kalau perbedaan agama itu bukan lagi menjadi penghalang kita untuk bersosialisasi antar sesama. Kalian tahu apa yang orang Cina lakukan ketika ikut pesantren kilat? Dagang sarung. Sarungnya cap naga duduk. Tapi gini, ngomongin pendidikan, menurut gue pendidikan tinggi itu nggak menjamin lo bakal dihormati atau disegani oleh orang lain. Bahkan bisa jadi lo bakal dibego-begoin orang lain. Gue kasih contoh, wasit sepak bola. Kenapa? Mungkin kalian pernah sering dengar kayak gini, wasit goblok, wasit goblok. Ya menurut gue pribadi sih ini nggak adil aja buat wasit. Kenapa? Karena mereka itu sekolah tinggi-tinggi buat jadi wasit, tapi malah dikatain bego sama orang yang bahkan belum tentu sekolah dan kerjaannya cuma nonton bola di stadion. Pulangnya tawuran lagi. Sekarang gue tanya sama lo, mana yang lebih berpendidikan, wasit atau penonton? Ya Kompas TV lah. Butuh perjuangan untuk menjilat ya. Oke gini. Dan gue sih jujur nggak ngebayangin sih kalau harus ada wasit orang Cina. Kenapa? Ya karena kasian aja ya lihat wasit Indonesia ngelakuin kesalahan satu stadion pada teriak. Wasit goblok, wasit goblok. Lah gimana kalau wasitnya orang Cina ngelakuin kesalahan satu stadion pada teriak. Yang diteriakin apa? Wasit glodok, wasit glodok. Dan
Di lapangan sepak bola itu wasit ditemani sama yang namanya hakim garis. Kalau kalian lihat hakim garis di pinggir lapangan tugasnya ngapain? Gerak, ngikutin pergerakan pemain, pergerakan bola, ngawasin ada offside atau enggak. Tapi kalau hakim garisnya orang Cina enggak. Dia cuma bakal diem doang di satu titik. Diem doang udah gini. Disamperin sama wasitnya tanya, hakim garis, kok lu diem doang sih? Gak apa-apa sih, feng shui-nya lebih bagus di sini. Selamat malam, gue Erin, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Erwin dari Stand Up Indo Jakbar. Woo! Oke, kita langsung aja dengerin komentar dari Ko Ernest Prakasa. Erwin, waktu 16 besar lo kurang 37 detik dan sekarang kurang 23 detik. Menurut gue itu masih kurang belajar dari pengalaman sih menurut gue, Win. Cukup mengecewakan, artinya sedikit banyak lo mengulang kesalahan yang sama. Jadi pertanyaan gue, apakah lo kurang siap materi atau gimana gitu ya. Jadi malam ini sedikit mengecewakan buat gue, Win. Thank you. Berikutnya silakan Bang Babe Cabita. Ya Erwin, kalau aku nilai dari segi pembawaan kamu cukup santai dan enjoy ya. Dan materi-materi kamu itu berangkat dari kejujuran. Ketika kita materinya itu berangkat dari kejujuran, kita yang nonton juga mengaminin. Oh iya. Dan jumlah ketawa kamu sama dengan Godek 14. Thank you. Thank you. Selanjutnya Mo Sidik. Menurut gua dari tadi, dari semuanya penggunaan media yang paling lo manfaatin adalah lo. Jadi itu nilai plusnya dari lo. Thank you, Kang Mo. Ya, semangat lo. Semangat. Bang Erwin, kamu tuh orang ini Tionghoa asli? Keturunan. Berarti bisa bahasa ini, Mandarin? Bisa? Enggak. Nggak bisa? Aku bisa nih ngitung. Coba. Ci se ne wo tai, chen lai chen nai. Wih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku bisa bahasa Korea. Apa itu? Itu bahasa Cina. Apa itu? Cina. Cina Selatan. manenye. Cina Selatan di laut. Di laut. Jadi agak ini, lagi berenang gitu jadi agak jelas. Cuek saya gitu. Laut Cina Ko Ernest Selatan. belum tahu nih Ko Ernest. Parah, nih. Ernest nggak tahu. Cina Selatan di Coba, laut. coba, Us, bahasa Emang agak Cungko. beda, bahasanya agak beda logatnya. Coba us, bahasa Cungko. Bahasa apa? Cungko. Cungko. Ih, cuko. Cuco, woi. Cuco. Yang ini udah cuko. Mau lihat yang lebih cuko? Ada di Jakbar. Tapi habis ini Andes, tetap di Liga Komunitas Stand Up.